Oke, teman-teman, kembali lagi kita bahas saham ya. Di minggu kemarin saham-saham kita tidak terlalu perform ya teman ya. 3 hari market buka itu dari tanggal 26 ya. Itu merah 2 harinya, yang 1 hari itu tanggal 27 hijau, tapi hijaunya juga sedikit ya. Memang dampaknya ke saham-saham kita itu cukup signifikan teman ya, karena kita memang rata-rata itu broker yang kita ikuti itu broker-broker luar teman. Di broker luar itu ketika market merah ya itu biasanya langsung berdampak, karena yang keluar dari ESG itu memang asing ya, biasanya seperti itu. Kita cek ya, ada 12 saham kemarin ya. Sebelum kita masuk ke saham besok ya, ada 4 atau 5 saham untuk besok, menurut saya itu cukup menarik. Nah, BNLI lumayan ya, ada kenaikan sedikit teman, sekitar 5%. Terus saham ini ada 2 saham yang sudah kena stop loss kalau nggak salah ini. Nah, ini Mine sedikit terkoreksi ya, sedikit terkoreksi, tapi masih potensi ya menurut saya Mine. Kemudian yang ketiga PTBA, sekilas saja teman ya. PTBA ada kenaikan sedikit ya, masih tipis saja teman ya. Ini masih akan saya pantau besok, bahkan saya sudah ada di PTBA ini ya. Saya sudah ada. Kemudian ERA. Nah, ERA ini sudah kena stop loss teman ya, 4,3% ya. Ini saham pertama yang kena stop loss. Kemudian MDKA. MDKA juga sedikit floating loss ya, tapi masih berpotensi. Kemudian GPRA, terlalu banyak ya saham kemarin ya. Wajar juga kalau ISG kita itu koreksi, karena berapa hari sebelumnya kan hijau terus. Nah, GPRA masih di situ-situ saja teman ya, belum ada. Oh, ini sudah kena stop loss juga, sorry. Jadi dia ambil stop loss dulu, baru dia naik lagi ke atas ya. Jadi saham kedua itu yang kena stop loss GPRA. Kemudian Cepin. Ini Cepinnya masih sideways teman ya, masih sideways sedikit di bawah harga beli ya, masih potensi ya, tentu saja. Kemudian HRTA, ini juga sedang floating loss teman ya, sedang floating loss. Kemudian BBTN, juga masih di sekitar area buy teman, meskipun ada sedikit kenaikan ya. Ada kenaikan, setelah itu dia turun lagi ya. Jadi si Cepin BBTN ini masih masuk ke dalam pantauan ya. Kemudian BTPS juga sudah kalau teman-teman yang masuk di tanggal 26 ini sudah kena stop loss kayak gini ya BTPS. Tapi yang masuk 14 Mei itu masih floating profit ya, masih tipis saja ya. Kemudian nah berarti 3 ya yang tanggal 26 kemarin yang kena stop loss ya. ERA, GPRA dan BTPS. Kemudian MBMA yang terakhir. Nah, MBMA juga masih sideways teman, di area buy, tapi masih bagus ini ya. Nah, untuk besok tanggal 2 Juni ada sekitar 4 atau 5 saham. Yang pertama itu MTEK teman, MTEK atau EMTK. MTK ini cukup menarik ya menurut saya ya. Ini ada area swap zone ya, atau area yang sering disentuh.
Di sini terlihat jelas teman, ketika dia masuk ke area ini ya, ini turun, kemudian dia naik, turun lagi ya, kemudian dia sideways di sini juga ada base lagi, kemudian naik tembus ya. Nah ini area swap zone, kemudian dia masuk lagi ke area ini, kemudian dia mantul lagi. Nah ini menandakan ada kekuatan buyer yang menahan harga di area sini ya. Jadi boleh instant buy ya menurut saya MTEK ini ya. Secara teknikal sangat menarik menurut saya. Nah kita lihat apakah MTEK ini ada akumulasi ya. Nah di sini jelas ada akumulasi dari broker AK, KZZP ya. Kemudian yang jualan itu YP, BK, dan YU ya. Pembelian AK itu 8,5 miliar netnya ya. Sementara yang jualan YP 3,3 miliar. Ya jelas ada akumulasi di hari penutupan kemarin tanggal 28 Mei ya. Nah sebenarnya saya lihat yang broker utamanya itu atau market maker utamanya itu adalah broker ZP ini teman. Kita cek ya. Dari tanggal di sini kira-kira dari low-nya ini ya sampai saham ini naik ya. Nah ini dari sini tanggal 8 April kira-kira siapa yang paling banyak beli saham di MTEK ini. Kita cek di sini tanggal 8 April ya. Nah teman-teman lihat ini broker ZP ya, artinya market maker utamanya itu ZP ya, ZP juga YP ya. Berarti kita lihat si ZP ini apakah dia sudah ada jualan atau belum ya. Tadi jelas terlihat di hari penutupan kemarin tanggal 28 Mei ya, itu si ZP-nya masih beli teman ya. Ini masih net buy ya, jadi artinya ZP ini masih nambah barang. Nah tadi kita lihat di tanggal 28 itu tanggal 8 April sorry. Nah ini 31 miliar ya. Nah harga rata-ratanya di 549. Nah ini juga penting juga kita jadikan catatan ya, supaya kita bisa berhati-hati. 549 artinya sekitar sini ya. Si ZP itu baru floating profit itu sekitar 3,9%. Meskipun kita nggak bisa tracking harga atau mengira-ngira dia akan jualan atau akan lanjut menaikkan harga si MTEK ini ya, itu sangat sulit karena itu di luar kendali kita ya. Mereka mau TP di harga berapa ya, bisa saja dia banting lagi harganya turun ke bawah, mau nambah muatan lagi, itu nggak bisa sama sekali kita perkirakan. Cuman sebagai pedoman saja dia masuk di 549 harga rata-ratanya. Nah, harga sekarang di 570, berarti kita belum ketinggalan terlalu jauh ya. Jadi seperti itu. Oke, itu yang pertama MTEK. Kemudian PTPP. PTPP ini saya sudah ambil profitnya kemarin teman ya. Ini nyaris sedikit lagi kena TP ya. Tapi saya sudah take profit di 20% waktu itu. Saya umumkan ke teman-teman ya, kalau saya TP di PTPP, ternyata memang setelah itu dia koreksi. Nah sekarang sudah mulai mantul lagi ya. Ini jadi cukup menarik juga teman ya, karena dibarengi dengan akumulasi yang cukup bagus ya. Kita boleh pakai plan ini ya, buy di 454 ya. Target kita bisa kita ambil time frame, kita hapus dulu lah yang ini. Nah kita lihat di time frame lebih besar untuk menentukan area TP-nya kira-kira di mana ya. Nah ini kenapa dia koreksi, karena di sini adalah area resisten yang cukup kuat. Berapa kali dia naik ke sini kemudian turun lagi ya. Nah ini kalau berhasil dijebol ya, ini dia akan lanjut mencari resisten berikutnya area sini teman ya, area sini. Jadi boleh kita target di sini ya. Tapi di sini nanti teman-teman cek lagi ya, kalau dia sampai ke area TP yang
area resisten ini lagi ya, sekitar 8% ya kira di sini. Nah, di sini sekitar 7 atau 8%. Teman-teman cek lagi apakah ada penjualan. Ya, kalau ada penjualan teman-teman ambil dulu saja ya, ambil dulu saja. Tapi kalau dia kuat jebol, teman-teman bisa ekspektasi dia masuk ke 25% atau di area resisten ini. Jadi target optimis kita itu di 25% ya. Seperti ini. Masuknya di 454. Nah, stop loss 432. Kemudian target di 570. Ya, stop sini. Jadi target stop loss itu 4,5%, TP-nya di 25% ya. Boleh teman-teman kalau sesuai ya silakan dicatat ya atau di screenshot. PTPP 2 Juni 2025. Oke, itu yang pertama. Kita cek apakah ada itu yang kedua ya. Apakah ada akumulasi di PTPP ini. Kita kemarin kan sudah sering bahas ya, PTPP ini broker utamanya itu broker AT, market makernya broker AT ya. Kita cek broker AT apakah masih beli. Nah, di sini jelas terlihat dia masih beli, teman. Jadi ketika dia koreksi di sini ke time frame 1 jam hari ya. Ketika dia koreksi dari Rabu 21 Mei ya ke 23 Mei, kita cek 21 Mei ke Rabu 23 Mei. Yang jualan siapa? Nah, yang jualan itu BK, teman, 5 miliar CC, sementara AT-nya enggak jualan ya. Oh, ada sedikit saja 220 juta ya. 220 juta. Ya, tentu saja ada trader lain ya. Ini kan broker, teman, bukan per orang ya, ini bukan per orang ya. Walaupun ada sedikit penjualan di broker AT ini, kita bisa saja ini bukan market makernya atau bukan bandarnya, seperti itu. Yang pasti dia di tanggal 26 Mei ini, kita cek ya, 26 Mei sampai 28 Mei. Nah, ini broker AT-nya masih net buy, teman. Oke, jadi masih menarik di PTPP ini, ya. Silakan sekali lagi di screenshot atau dicatat ini ya. Hapus dulu ini. Oke, masuk ke saham yang ketiga itu DKFT. DKFT. Nah, DKFT ini sudah berapa kali ya, ini sudah TP ini. Pergerakannya cukup bagus, teman ya. Kita pindah ke time frame 1 hari saja ya. Ini. Setelah dia naik, ini dia koreksi kemudian membentuk base. Nah, di sini saya cek apakah ada akumulasi ya. Kita lihatnya dari tanggal dari bawah lah ya, dari 10 April kira-kira yang menaikkan harga ini siapa ya. DKFT. Dari 10 April. Jadi ada broker AK, teman ya. Broker AK, RB, BKZP ya. Jelas ini ada akumulasi, harga rata-ratanya itu di 333 ya. 333. Jadi di sekitar sinilah ya kira-kira. Jadi masih sudah floating profit sekitar 17%. Nah, di sini lagi-lagi kita nggak bisa memastikan apakah si AK ini sudah akan jualan atau tidak. Itu sangat sulit, teman ya, sangat sulit dan itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa berpikir mereka akan jualan atau justru akan melanjut menaikkan harga. Yang jelas di sini kita melihat datanya saja, apakah si AK itu sudah jualan. Ketika ini turun 16 Mei sampai 21 Mei. 16 Mei.
sampai 21 Mei. Si AK-nya nggak jualan ya. Jelas di sini AK-nya masih nambah barang ketika saham itu terkoreksi, yang jualan itu AZ, LG, CP ya. Artinya si AK-nya ini masih optimis, sepertinya masih mau si DKFT ini lebih tinggi lagi. Oke. Itu menurut saya ya. Belum tentu juga benar ya. Lagi-lagi ini wajib teman-teman menggunakan stop loss. Di sini saya plannya itu stop loss 5%, kemudian targetnya 28% ya, masuk di 392 harga sekarang. Oke. Stop loss 372, kemudian TP 505. Nah, itu di KFT. Kemudian ada saham yang 2 hari kemarin ya, itu naiknya cukup gila teman, PGEO. Sebenarnya PGEO ini sering juga, ini saya sudah bahas juga waktu itu ya, di grup atau apa ya. Kita hapus dulu ini. Nah, ini saham sudah naik itu dari sini ya, sekitar 37% ya. Apakah kita telat? Nah, pertanyaannya kan sering seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat kenaikannya tentu saja dari sini kita telat ya. Tapi apakah ini saham sudah akan turun atau masih akan melanjutkan kenaikan? Ya, jangan lupa saham yang sudah naik tinggi itu bisa lebih tinggi lagi, teman. Ya, begitu juga sebaliknya, saham yang sudah rendah, misalkan ya harganya murah, teman-teman berekspektasi dia akan mantul karena sudah terlalu rendah, ternyata saham itu bisa makin murah lagi. Jadi jangan berpikir ketika saham itu sudah naik tinggi pasti dia akan turun, belum tentu teman ya. Justru biasanya saham yang sudah naik tinggi itu biasa akan lebih sering dia naik lebih tinggi lagi ya, seperti itu. Tapi kita mesti lihat ketika di harga ini ya, yang market maker utamanya siapa ya. Kita cek dari Kamis dari tanggal berapa ya, 8. Nah ini ya, dari bawah sini 8 April kita cek ya, PGO. April itu broker LG ya, ke LG masuk 83 miliar ya. Yang jualan itu CC 104 miliar, tapi harganya naik gila-gilaan teman. Meskipun yang jualan itu cukup lebih banyak ya dibandingkan yang beli ya, tapi harganya naik terus. Yang beli itu rata-rata asing ya. Nah, kita cek sekarang si LG-nya itu masuk di rata-ratanya di 1357 ya. 1357. Sorry, LG 1357 ya, benar ya, 1357. Artinya si LG ini sebenarnya belum profit ya, kalau kita ambil dari sini ya, dari 8 April ini belum profit teman ya. Ada kemungkinan ini ya, kita cek di ketika dia sideways di sini ya, dari tanggal 21 Mei saja ya, 21 Mei. Apakah si LG ini masih akumulasi, teman? Nah ini, nah teman lihat di sini ya, 21 Mei sampai 28 Mei itu LG itu masih akumulasi 104 miliar ya, 104 miliar di harga 1377. 1377. Artinya si LG ini belum masih floating loss lah, kira-kira seperti itu ya. Masih floating loss. 1377 malah di atas harga sekarang ya. Nah, kita coba bikin plan ya untuk masuk di PGEO ini. Siapa tahu ini market makernya lagi ambil napas dulu ya. 1350 di sini. Kita cek
resistennya di harga di time frame lebih besar ya. Nah ini resistennya di sini ya, ada range-nya 21% ya, ada sekitar 21% ya. Menurut saya itu cukup lumayan ya. Kita ambil stop lossnya di bawah di swing low ini saja ya, di sekitar 5%an ya, 5%an. Jadi risk rewardnya 1/3,6 ya. Masuk di harga sekarang 1350 ini, kemudian targetnya 1645, kemudian stop lossnya 1270. Nah, sekitar sini ya, sekitar 5,9% ya. Jadi jelas ya, PGO di hari terakhir tanggal 28 Mei CLG-nya nggak ada, ada juga pembeliannya sedikit ya, tapi yang jelas dia nggak jualan ya, jadi ada net buy juga ya. Sementara SS ini baru masuk sepertinya ya, masuk 12 miliar. Yang jualan RX, DX dan seterusnya. Oke. Kemudian satu lagi ya, DMMX ya, ini cukup menarik ya menurut saya. DMMX, jadi ada 5 saham ya, 5 saja ya, kita bahas 5 saja. 5 itu sudah sangat banyak, itu belum tentu juga kita akan beli semuanya. Saya paling belinya 1, 2, maksimal 3 lah ya, maksimal 3. DMMX ini kita sudah berapa kali di sini ya, keluar masuk, sudah sering TP di sini ya. DMMX secara tren jelas ini ada kenaikan yang cukup kuat ya. DMMX ada sideways ya, di sini masih sideways ya, sideways. Jadi DMMX ini kalau kita lihat dari tanggal, nah ini ya, ini kan naik ya, ini candle hijau, kemudian terhenti di sini, ada penjualan. Nah dari sini, dari 29 April ini kita cek apakah ada akumulasi atau distribusi di DMMX. Kita ceknya di ketika dia sideways saja ya, DMMX. Nah ini broker PG hari ini masuk ya, maksudnya di tanggal 28 kemarin ya, dia masuk. Kita cek dari tanggal 28 April, kemarin dia masuk 3,8 miliar. 28 April 29 April, sorry, 9 April sampai 28 Mei. Nah ini broker PG koreksi 11 miliar teman. Artinya ketika harga ini sideways, saham ini sideways, ada akumulasi yang cukup banyak ya, sekitar 11 miliar. Sementara yang jualan BK, AOCC 2 miliar, 2,9 miliar ya, 2,6. Jelas ini ada akumulasi di broker PG ya. Kita asumsikan PG ini adalah market makernya ketika dia sideways ini. Kita boleh bikin plannya PG di DMMX ini ya, boleh instant buy kalau chartnya seperti ini ya. Kalau lagi tren seperti ini, kita tunggu koreksi, kadang kita ketinggalan teman ya. Dia lanjut naik saja, nggak jemput antrian kita. Jadi sering ketinggalan ya, sering ketinggalan. Kita targetnya dekat dulu ya, yang di sini. Ini kan ada resisten yang lumayan kuat ya. Kenapa saya bilang kuat? Karena ketika harga mencapai ini, dia langsung turun. Artinya ini cukup kuat ya. Jadi boleh sekitar 18% dulu lah ya di sini. Jadi masuknya di 414, stop lossnya di 394, kemudian target di 492. Jadi nanti kalau ada saham yang lebih bagus lagi, kita di grup saja teman ya. Dan untuk entry saham yang mananya nanti kita juga di grup saja. Jadi kita bisa entry bareng di grup.
Nah, jadi seperti ini teman plannya DMMX ya. Target stop loss 4,8%, kemudian TP-nya 18,8% ya. Masuk di 414, kemudian stop loss 394 dan target 492. Ya seperti itu, silakan teman-teman sesuaikan. Ini bukan ajakan jual atau beli ya. Semuanya hanya analisa, tidak ada kepastian. Jaga money management teman-teman. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.